Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan. Saya di sini akan sedikit menanggapi penjelasan dari Gus Wadud tentang mengembangkan ekonomi kreatif di era digital. Ya, langsung ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif ini merupakan proses peningkatan nilai tambah hasil eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreativitas, keahlian, dan bakat individu ya, menjadi suatu produk yang bisa dijual ya. Jadi apabila Anda sebagai pelaku usaha, maka Anda itu harus kreatif ya. Jadi hasil yang ada pada eksploitasi kita, terjemahnya itu yaitu kreativitas ya, dalam bentuk keahlian yang kemudian itu ada konsep kerja ekonomi ya. Yang pertama ini bisnis berinovasi. Nah, jadi sebagai pelaku usaha kita itu tidak boleh stuck di situ saja ya. Jadi kita itu harus berinovasi, menciptakan produk baru ya. Jadi tidak boleh itu saja produk yang kita buat. Jadi kita itu harus berinovasi ya, tetap berinovasi untuk menciptakan produk baru ya. Kemudian pewirausahaan bertumbuh ya. Maka proses bertumbuh ini, maka pelaku usaha akan tumbuh atau berkembang ya. Karena suatu saat nanti Anda akan menciptakan cabang-cabang yang baru dari inovasi yang Anda buat sebelumnya. Atau mungkin bisa untuk franchise ya. Kemudian yang ketiga itu kerja kreatif berkembang. Jadi apabila Anda harus bisnis di bidang kuliner, Anda harus kreatif untuk menciptakan menu-menu baru ya. Untuk menarik konsumen, Anda harus menciptakan menu-menu baru yang mainstream ya. Sehingga usaha yang Anda kelola itu akan berkembang ya. Seperti itu. Kemudian komunitas berlatih. Di sini ketika bisnis yang Anda rasa itu maju atau berkembang, kemudian buatlah seperti untuk komunitas untuk berlatih atau untuk tutorial cara mengembangkan usaha. Nah, dengan tujuan untuk melatih masyarakat yang ingin memulai usaha itu untuk mengembangkan bisnisnya ya, seperti itu. Kemudian individu terampil. Nah, setelah membuat komunitas berlatih, maka masing-masing individu ini akan terampil untuk mengelola bisnis yang mereka jalankan ya. Yang terakhir itu pasar akan berkembang. Nah, jadi produk-produk yang berada di pasaran tidak hanya itu saja ya. Jadi ada banyak karena inovasi ya. Kemudian poin yang selanjutnya itu fungsi ekonomi kreatif ya. Yang pertama ini yaitu fungsinya untuk menciptakan manusia yang kreatif ya. Yang kedua, bisnis yang dikelola itu menjadi kompetitif dengan pesaing. Kemudian
membuka lapangan kerja baru, ya, apalagi untuk adik-adik kita yang baru lulus, ya. Kemudian menguatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang terakhir ini yang paling penting yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi, ya. Kemudian yang poin berikutnya itu sektor industri. Sektor industri kreatif itu apa saja? Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa sektor industri kreatif. Yang pertama yaitu kuliner, ya. Yang selanjutnya itu fashion. Nah, setelah fashion ada untuk periklanan atau advertising. Nah, selanjutnya ada arsitek, kemudian ada desain interior. Nah, yang terakhir ini yang paling penting atau yang sekarang lagi banyak yang menggunakan di sektor industri kreatif ini yaitu bisnis online, ya. Seperti itu. Sekarang banyak sekali bisnis online seperti makanan, minuman, baju, ada banyak buah-buahan, ya. Bisnis online itu sekarang sangat banyak yang memulai. Nah, poin yang terakhir ini yaitu kendala untuk ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu minimnya jumlah, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia yang ada di sekitar, ya. Kemudian tidak semua masyarakat memberikan antusiasi atau apresiasi terhadap hasil karya kreatif yang kita buat selama kita berinovasi, seperti itu. Kemudian sulitnya untuk permodalan atau pembiayaan. Kemudian ada kurang layak media informasi yang sekarang kita rasakan, ya. Itu. Yang terakhir yaitu hukum untuk hak cipta, ya. Hukum untuk perlindungan hasil kreativitas kita. Jadi orang-orang itu bisa seenaknya untuk menjiplak hasil inovasi yang kita pikirkan, ya. Ya, sementara seperti itu tanggapan saya dari materi mengembangkan ekonomi kreatif di era digital. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.